Saat kalian udah konsumsi, pastiin kalian produksi. Kamu kalau misalnya udah tahu teori sesuatu, udah produksi aja. Dan produksi paling gampang ada tulis aja. Memang aspirasi kita itu harus dibarengi sama eksekusi gitu. Kamu harus kelihatan bodoh dulu di depan kamera, kamu harus kelihatan bodoh dulu di depan orang lain, dan dari sana kamu bisa belajar, kamu bisa improve. Apapun yang sifatnya enak, keadaannya enak, pasti nggak bakal bisa membentuk karakter. Saat kita itu menghadapi sesuatu yang susah, terus aku berani konfrontasi kamu untuk kepentingan kita pribadi berdua sama-sama, dan hasilnya ada, kamu jadi terasa. Makanya jadi ada masalah-masalah berikutnya lebih gampang kita menemukan mediasinya. Kadang ketika kita berada di lingkungan yang toksik, kita juga jadi bagian dari toksik itu sendiri. Kadang kitanya yang toksik gitu. Menurut aku definisi passive income ini adalah sesuatu yang sangat salah diartikan karena katanya pasif. Kamu tuh harus berani dibenci sama orang yang tepat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial episode ke-100 Suara Berkelas. Aku mengajak lagi temanku yang dari episode pertama hanya dia yang mau datang ke Suara Berkelas. Ada Agus Leo Halim. Apa kabar semuanya? Sudah lama tidak bertemu. Spesial episode 100. Kalau kita tarik balik 2 tahun yang lalu, aku ingat sekali episode pertama yang tayang di YouTube 12 November 2023. Dan hari ini kita take di 12 November 2025. Dan langsung tayang malam ini juga. Malam ini juga. Luar biasa. Editor harus kerja keras. Kerja keras. Tapi poin yang aku ingin share di episode kali ini, yaitu bagi teman-teman yang takut memulai sesuatu, aku yakin dengan kalian nonton episode ini sampai selesai, kalian akan lebih berani dan lebih percaya diri. Aku yakin. Kok Agus, apa momen yang paling diingat ketika pertama kali mengajak ada anak Aceh kasih aspirasi, ayo kita bikin podcast self-improvement? Mungkin yang buat orang kaget ya, sebenarnya nama berkelas itu mungkin orang kagak tahu apaan. Kayaknya kita nggak pernah secara on air pernah kasih tahu deh. Ya, aku yakin nggak banyak yang tahu. Kayaknya kalau misalnya sekelas banyak yang tahu tuh, sekolah kelompok malas Yeah. gitu kan ya. Tapi berkelas itu belajar kelompok malas. Belajar kelompok malas. Makanya kita itu. Ya. Terus random banget, nggak tahu ini kan tapi seru-seruan ya, kita coba looking back dikit. Kamu ingat gak awal-awal kamu juga ngapain pakai kata suara? Iya. Dia tuh sangat anti sama kata suara tuh. Idealisme aku nggak mau suara. Aku maunya waktu itu ruang berkelas. Iya, ruang berkelas. Iya. Tapi akhirnya kita mencoba lebih lebih demokratis. Akhirnya kita mencari suara. Dan akhirnya terjadilah Suara Berkelas. Dan buat buka-bukaan, FYI doang, sebenarnya sekelas pun sebenarnya bukan aku loh. Oh, bukan dari Agus? Bukan. Jadi kalau misalnya kalian di sini ngikutin YouTube-nya Agus Leo Halim, aku memang pernah ngomongin, aku pengen bikin YouTube channel benar-benar didedikasikan untuk orang-orang malas yang pengen punya pengetahuan, pengen berkembang. Nah, dari sana aku coba godok, itu tuh dapat 2 nama aku. Ada Segelas sama yang namanya itu Senyap. Artinya apa? Jadi kalau nggak salah nih ya, Segelas itu adalah sekolah gerombokan malas. Gerombolan Malas. Terus Senyap tuh kayak sekolah manja tapi sedap atau apa lah gitu. Jadi lucu gitu kan. Nah dari sana itu aku nanya ke partner aku di bidang lain. Gue kalau misalkan bikin podcast kayak gini, cocok gak sih namanya kayak gini? Terus dia simple banget ngomong kayak, jelek ah. Dia bilang, kenapa nggak sekelas aja? Terus kalau kamu lihat nih di sini 30 Agustus 2022, ya kan? Ya. Dia yang bilang, coba kamu bacain buat orang-orang baca. Jujur daripada segelas, gue lebih mikir sekelas. Sekolah kelompok malas. Kalau bener Edu Creator Channel ya. Ya. Gila ya? Iya. Jadi itu yang berkesan sih. Maksudnya fakta bahwa kita di sini bisa duduk di 100 episode, sebenarnya tanda kutip fungsinya punya teman yang bisa berdiskusi. Benar. Dan kalau kamu tadi benar-benar niat banget ya ngeliatin ini, timestamp-nya, kamu notice gak jam berapa? 00:20. Iya. What does it mean? Pada umumnya kan orang nggak punya teman buat brainstorming. Terlebih
fakta bahwa orang tersebut sebenarnya bisa aja udah jam 12 malam, gue mau tidur nih, gue gak mau nyalain otak kerjanya gue kan. Iya. Tapi aku punya privilege, punya teman-teman seperti itu yang mau balik lagi ke aku di jam segitu yang menurut aku menarik gitu loh. Kayak kalau misalkan dia mungkin nggak bales waktu itu, mungkin paginya, mungkin nggak pernah namanya sekelas gitu. Mungkin namanya itu podcast bergelas nih sekarang. Kita ada gelas nih di depan nih sekarang. Wow, teman atau partner. Tapi mungkin nggak banyak orang tahu bahwa ketika Bilal itu memulai dan Bilal menanyakan ke Agus Leo sebagai partner untuk kita bikin suara berkelas, orang nggak tahu bahwa itu sebenarnya bukan episode pertama kita. Benar ya mungkin banyak yang nggak tahu itu ya. Itu bukan episode pertama kita. Masih ada nggak rekamannya? Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, kita mulai 12 November untuk tayang di YouTube. Tapi sebenarnya episode pertama kita itu kalau nggak salah di bulan Juli 2023. Yes, lebih tepatnya 23 Juli 2023. 23 Juli 2023. 2023, benar. Dan aku bawa baju itu loh, ada baju spesial yang mereka malah ngetawain, kata, lu mau kemana Bil, mau main futsal gitu. Oke, coba. Nah, baju ini nih. Nah, aku pakai baju ini waktu itu, episode pertama aku. Ya ini. Kalau misalnya kalian nggak percaya, nih, lihat nih, si Bilal. 23 Juli 2023. Iya. Ada namanya di belakang Faranov. Ini adalah momen yang menurut aku berkesan sekali. Tapi poinnya yang ingin aku share ke teman-teman yaitu kadang ketika kita mulai sesuatu nggak harus itu langsung diposting gitu loh. Atau pada saat dimana kita mulai sesuatu akan ada monster besar di kepala kita yang dimana monster besar itu kalau kita beraksi dan kita deketin malah nggak sebesar yang kita bayangkan. Itu yang mungkin aku rasa kenapa nggak aku mulai podcast ini harusnya dari 2018 mungkin 19. Tapi monsternya mengecil kan? Iya. Monsternya makin mengecil gitu. Gimana pendapatku Agus? Apa yang harusnya teman-teman pahami di sini ketika mereka ingin mulai sesuatu? Ya, aku mau cerita lucu lagi sebelum kita ke lebih serius. Cerita lucu lagi adalah sebenarnya yang duduk di sana bisa jadi orang lain loh. Oh iya. Jadi uniknya kita ketemu mungkin kapan tuh? Februari 2023? Iya. 2023 ya, Februari. 2023 Februari kan. Jadi sebelumnya, ya mungkin gak usah dikasih tahu chatnya lah ya, enak juga. Ya nanti editor nanti tinggal di bip aja kan mungkin agak sensitif. Jadi sebenarnya yang duduk di sana harusnya ada yang namanya I know that guy. Dia ketemu sama aku, dia juga punya aspirasi lah mau ABCDFG gitu. Terus ada juga yang namanya itu juga ada ngomongin bahwa gue pengen dong bikin Edu Creator Channel, pengen jadi sesuatu yang punya dampak positif lah gitu lah. Nah tapi yang aku pengen cerita adalah fakta bahwa ini semua terjadi, tapi dua orang yang tanda kutip lebih mempunyai kesempatan pas di 2022 itu aku pengen coba aktifin, nggak terjadi gitu. Dan aku nggak tahu nih, maksudnya sebelum ke sana tuh aku pengen ngomongin kayak apakah ini takdir? Karena kamu klaim juga di 2022 sebenarnya kamu tuh mencari pekerjaan lain. Dan kamu klaim, boleh coba kamu ceritain tuh, kamu katanya masuk interview, apa yang diomongin tuh di interview? Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, ketika aku fase baru lulus kuliah ya, lebih tepatnya 1 bulan setelah lulus kuliah, aku langsung pindah ke Jakarta untuk memantik aspirasi aku ingin punya podcast, yang mana khusus untuk self improvement. Akhirnya aku lamar kerja di salah satu, jadi ada temanku yang punya partner bisnis, kemudian dia punya usaha yang luar biasa di media. Aku mengajukan diri ke sana, kita interview rame-rame gitu sama CEO-CEO lainnya. Aku bilang bahwa aku pengen nih bikin podcast dan aku mau jadi hostnya, karena aku pengen ngobrol sama orang yang berkelas, sama orang keren gitu. Tapi yang versi diketawain tapi nggak tahu ketawain lucu atau enggak ya, tapi maksudnya kayak emang iya bisa bikin podcast pengembangan diri itu berkembang itu. Jadi mustahil, aku juga ragu gitu. Jadi karena orang-orang di situ ragu, aku juga meragukan diriku sendiri. Jadi ya nggak apa-apa. Emang itu salah satu cerita menarik yang dimana justru itu yang membuat aku bisa mungkin kenalan sama Agus Leo, bisa sama ke teman-teman lainnya gitu. Itu menarik ya sih, kayak fakta bahwa harusnya bukan kamu. Terus kamu yang tanda kutip diketawain, malah jadi kamu gitu. Aku gak ngerti gimana caranya semesta ini bekerja sih. Tapi maksudnya aku, dari si aku mungkin aku ngelihatnya bahwa
walaupun lu punya aspirasi, tapi aspirasinya itu tidak jalan karena satu atau dua lain hal, jangan takut gitu kan. Tetap aja coba jalanin, siapa tahu ketemu gitu kan. Semesta akhirnya bergerak gitu. Dan halnya juga kamu gitu. Kamu mungkin dapat tanda kutip lingkaran yang pertama, mungkin pas kamu ke Jakarta yang tidak mendukung atau mungkin tidak tepat kali yang untuk kamu punya aspirasi. Tapi kamu ya jalanin aja gitu kan. Itu ada momen dimana aku juga ingin balik gitu sebenarnya ke Aceh. Ini menarik lagi nih. Aku menarik banget nih di 2023. Aku tuh sebenarnya awan cukup banyak kenalan kan. Ada salah satu kenalan aku ada tanda kutip bukan mengadu lah ya. Ngomong apa adanya, ngomong bercanda aja lah, bukan bercanda apa ya. Kayak dia ngobrol nongkrong terus ngobrol dia kasih tahu aku. Lo tau nama Bilal Farhana, gue tahu dong. Itu gue punya kolega kok gitu ngobrol bareng gitu kan ya. Dia bilang, dia mau jadi editornya gue loh. Oh iya. Mau tahu siapa? Nggak bisa kebayang. Iya benar. Iya. Jadi si Bilal ngomong itu benar mau pulang tuh benar loh guys. Iya. Itu ada fase di mana belum ketemu sama Agus Leo. Itu aku kayak gimana cara aku bisa survive di Jakarta ya. Terus ada si K tadi, dia buka open editor, gue aja gitu. Terus dia bilang, serius? Dia kayak meragukan itu. Padahal faktanya memang aku belum kebayang harus bisa bertahan dengan apa waktu itu di Jakarta gitu ya. Iya. Maksudnya menarik aja, maksudnya kan kamu sendiri pun udah siap untuk tanda kutip menyampingkan kamu punya mimpi kan. Benar. Ya kan udah di ujung situ ya, kamu udah siap kayak ya udahlah gitu kan. Iya. Itu hal menarik sih. Maksudnya aku ceritain nih dari POV Bilal yang mungkin ada jutaan orang yang bakal relate sama aku gitu. Bahwa mungkin emang gak kebayang atau akan sangat besar kabut atau foggy yang ada di depan mata kalian sekarang. Tapi kadang masih ada celahnya, masih ada harapannya gitu. Bukan sekarang mungkin, bukan bulan depan juga. Bisa jadi dalam waktu 2026 misalnya. Sama hal juga aku kan. Aku sebenarnya kalau tanya konsep udah dari 30 Juli 2022. Tapi akhirnya bisa tayang yang pertama aja 23 Juli 2023, hampir setahun kan. Bahkan gak tayang sih, cuma gak dipublish secara umum. Gitu kan. Dan abis itu faktanya kita menuju ke Suara Berkelas yang setting up sekarang, banyak banget dinamikanya. Nah pas kita nanti mungkin bisa dikasih screenshotnya buat orang bisa tahu seberapa lucu settingannya kita di zaman 2023 itu yang awal banget nih 23 Juli nih. Ini kayak aku nggak tahu nanti editor mungkin bisa kasih screenshot ya di sini. Ini sebegitu lucunya gitu. Aku sama Bilal deket banget lagi. Deket banget ya. Itu kalau ketawa liurnya kena tuh. ini benar-benar lucu banget kalau aku looking back. And abis itu kalau kamu ingat ini set pertama kita, terus ada set kedua. Ada set kedua ya? Ada set kedua. Oh iya, aku ingat yang mikrofonnya patah gini ya? Iya. Dan abis itu juga kayaknya nggak dipublikasikan di YouTube. Itu harusnya di September atau Oktober gitu kalau nggak salah ya? Iya. Sebenarnya, tapi aku ingat kamu ada potong-potong kamu taruh di Reels. Ada, masih ada di Reels aku sih. Ntar kita bisa kasih ke editor atau ditunjukin gitu. Iya, dan ini setup ketiga nih. Jadi menurut aku kita punya suatu celah di mana kalau misalkan di setup pertama kita berasa jelek Bil, malu-maluin lah. Terus bisa ya udah iya kok gue setuju. Udah that's it tuh. Tapi kita berani yang kedua. Kedua pun kalau misalkan kamu berasa kayak jijik ya kok ya kayak kurang bagus gitu. Janganlah gitu. Maksudnya ada dua kesempatan atau lebih tepatnya banyak banget kesempatan yang bisa bikin kita tuh berpikir udah nggak usah kerjain tapi kita tetap kerjain. Even sesimpel kok bisa sih aku bisa mencapai 100 episode itu kalau teman-teman nggak tahu itu sebenarnya challenge yang emang Ko Agus itu terapkan ke orang lain juga gitu. Jadi karena Ko Agus juga ada ruang kreatif dan aku juga join ruang kreatif itu kan emang challenge-nya ke siapapun 100 konten kan. Tapi aku janji sama diri aku sendiri sebenarnya memang 100 konten long form itu gak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Kalau kita bisa eksekusi konsisten gitu. Dan sekarang 100 episode. Dan aku bisa berjanji sama diri aku sendiri bahwa aku bisa konsisten gitu. 100 episode. Tapi 100 episode bisa mendatangkan lebih dari 600,000 subscriber di YouTube. Even all across platform itu 1 juta, 2 juta penonton, nonton Suara Berkelas. Dan jadi nomor 1 di Spotify terus gitu. Mau bragging sih sebenarnya. Dan sempat ke New York ya atau apa ya? Suara Berkelas jadi perwakilan Indonesia satu-satunya yang ada di New York. Luar biasa. Tapi poinnya bukan di jutaan itu, poinnya di
At least aku bisa janji sama diriku sendiri untuk 100 konten, 100 episode. Aku mau prosesnya gitu. Hasilnya itu hadiah. Setuju. Itu ada aku punya mental juga. Outcome nggak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah output. Kebanyakan orang itu pengennya hasilnya, tapi kagak pengen kerjain prosesnya yang mendapatkan output gitu. Jadi menurut aku sih bagus lah kamu udah akhirnya mencapai suatu kedewasaan bahwa tahu namanya outcome itu nggak bisa dikontrol. Tapi yang paling aku ingat kok sebenarnya ketika berproses di Suara Berkelas ini dari nol sekali kita ngebangun bareng, aku orangnya sangat takut kalau ada orang membenci aku. Oke. Ketika memulai ya. Iya, oke. Aku tahu arah kemana nih kayaknya. Iya. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu juga sih. Ketika Suara Berkelas itu dapetin 10.000 subscriber pertama, itu ada orang yang nge-tag kita, atau ada followers dia yang juga nge-tag kita, katanya kita duplicate dia. Kita mencoba untuk meniru setup dia, namanya dia. Ketika aku baca itu, aku gemeter kayak, wah parah nih. Belum apa-apa udah anginnya kenceng banget. Padahal faktanya aku nggak tahu siapa dia, aku nggak tahu podcast itu, dan aku dituduh meniru dia gitu. Akhirnya aku konsul ke Agus, ini gimana nih? Aku nggak inget persis aku ngomong apa, tapi aku inget aku punya reaksi kayak oh ya udah, karena ya aku nggak tahu mau seberapa detail lah ya. Ini semua kan kita juga dibantu kan, sama namanya Hey Studio kan. Di Hey Studio pas aja pertama emang kita setup bareng-bareng, ya kan, bertiga gitu kan, bertiga kita setup bareng-bareng, cocok kayak gini kita kerjain. Yang kedua juga sama, kita setup bareng-bareng hasil kayak gitu. Nah terus pas kita berasa masih setup 1 jelek, setup 2 jelek, kita kan mikir lagi kan, kita punya referensi sebenarnya paling bagus seperti apa sih gitu kan nih. Karena kita pengen ikutin The Minimalist, kamu suka Rich Roll, ya kan. Kita waktu itu ngeliat Diary of CEO juga lagi rame juga gitu kan, kita mikir apakah meja harus panjang, buat terlihat ada depth of field-nya. Jadi dari sisi aku, kenapa aku nggak punya suatu empati ke kamu, punya perasaan, ke kamu punya emosi, karena aku berasa bahwa gue ngerjain bener-bener pure based on referensi luar negeri gitu. Dan gue dari iterasi pertama ke iterasi kedua ke iterasi ketiga sama sekali nggak ngeliat apapun yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan suatu klaim, dimana kamu sendiri juga jujur bahwa kamu pun nggak pernah tahu kan dia siapa. Nggak pernah tahu siapa gitu. Taunya pas hari itu gitu. Iya kan. Nah, aku berasa oh ya udah gitu, just another apa ya? Bukan angin ya, di mata aku ya cuma suatu interaksi yang aku harus respon dikit terus jalan gitu. Jadi aku ingat sih aku reaksinya kayak gimana sih ya, tapi aku ingat responnya aku kayak ya gitu. Ya aku ingat sih reaksinya kayak cuek aja kali gitu. Kayak sesuatu yang normal gitu. Tapi kan aku POV anak 20-an yang masih kayak ke-trigger banget sama kayak wah ini pasti aku dihujat nih. Wah ini gimana nih bakal di Suara Berkelas susah growing nih kalau dia bakal hujat kita terus gitu loh. Ya itu kesusahan 20-an sih, mempunyai suatu pandangan bahwa seakan-akan dia itu penting gitu. Kan yang sering kita ngobrolin namanya the spotlight effect kan. Bahwa kita pikir bahwa kita penting di 20-an, di 30-an baru tahu ternyata kita nggak penting-penting amat. Yang orang bilang nanti di 40-an baru sadar bahwa ternyata nggak ada yang peduli sama kita. Ternyata semua orang tuh punya dunia masing-masing gitu. Tapi sebelum ke serius lagi, aku mungkin ada satu
cerita lagi yang mungkin aku menarik untuk 100 episode ini. Aku gak tahu kamu mau cerita atau enggak. Bilal sendiri guys, pertama kali viral, itu sebenarnya dipaksa. Kalau misalkan Bilal bisa ingat ataupun bahkan dia mau candid, dia mau ngobrol gitu. Yang aku dapat informasinya adalah saat kita itu ada project bareng, semua udah selesai, semua pekerjaan udah selesai. Tapi ada salah satu dari tim Hey, yaitu Komario, dia bilang, Bilal udah bikin konten gue lagi aja lah gitu. Terus banyak banget dinamikanya si Bilal bilang, aduh males bla 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 gitu. Katanya bahkan sampai bilang bahwa nggak punya baju lebih. Ya kan? Kan? Sampai akhirnya dia, Komario ini malah kasih dia pinjemin baju untuk dia bikin konten. Dan uniknya adalah konten tersebut yang bikin dia viral. Bener atau salah? Itu cerita fiktif kah? Tapi tahu nggak isi konten tersebut apa? 4 podcast yang bisa mengubah kamu di usia 20-an. Dan pada waktu itu aku belum punya podcast. Dan dari 4 referensi podcast tersebut, itu semuanya self improvement dan bukan dari Indonesia gitu. Dan sekarang banyak kreator-kreator bikin 4 podcast, masuknya nomor 1 suara berkelas gitu. Tapi berarti itu bukan cerita fiktif tuh. Karena aku ingat aku pulang. Iya, aku nggak di sana. Iya. Tapi ada si tim dari Hey yang minta kamu ngelakuin itu, bener gak? Aku cuma bawa 1 baju, tapi aku harus take 5 konten. Jadi aku nggak mau 1 baju yang sama gitu ya. Aku bilang, Komario ada baju lebih nggak? Gitu. Dipinjemin beneran gitu. Ya. Dan itu bener. Itu dari 5 konten, 4 konten tembus 3 juta views. Iya. Padahal kamu punya pilihan untuk bilang udahlah malas gitu balik kan. aja gitu ya kan? Nggak ada baju. Katanya aku dapat katanya si Komario bilang bahwa kamu punya bahasa tubuh udah gak enak. Iya. Katanya kamu udah berasa aduh pengen pulang gitu. Iya. Intinya kayak aku udah take 2 konten karena 2 konten udah aku persiapkan kan. Yang 3 itu bener-bener langsung di tempat, gak ada skrip, langsung apa adanya gitu. 4 podcast yang aku konsumsi. Being vulnerable aja dan malah itu yang viral gitu. Jadi itu menurut aku apa ya, suatu keunikan lah, dimana balik lagi kalau mau ngomong umur 20-an jangan takut spotlight. Bilal di umur 20-an punya kesempatan yang tidak terlihat hasilnya apa. Tapi dia berani melakukan aja karena dia berasa, oh ya udah, gue ambil aja dulu kesempatannya gitu. Oke, aku langsung kepikiran satu hal yang menurut aku sangat deep untuk kita bahas sekarang ya. Jadi, bagi teman-teman yang masih menonton ini, kalian orang berkelas, masih nonton di menit ini, aku punya ketakutan, takut dibenci, seperti tadi. Tapi aku belajar bahwa justru aku kelihatan bodohnya itu dari episode pertama. Poinnya apa? Poin yang ingin aku share yaitu di sini. Dulu ketika sebelum bikin podcast aku mikir bahwa gampang sekali jadi host. Kita tinggal ngomong kan, ngetik gitu di kamera gitu, ngobrol gitu apa adanya, nggak usah pakai skrip. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu, kita tuh nggak ada skrip juga. Even kita di balik layering nggak ada tulisan apa-apa, jadi kita autentik aja ngobrolnya. Nah aku pikir gampang sekali, tapi looking back ketika aku lihat episode 1 sampai 10, kayak malu banget deh. Kayak Bilal nggak bisa ngomong, terus dia nggak bisa bikin pertanyaan, terus dia kayak ngantuk di depan kamera gitu. Ternyata memang aspirasi kita itu harus dibarengi sama eksekusi gitu. Kamu harus kelihatan bodoh dulu di depan kamera, kamu harus kelihatan bodoh dulu di depan orang lain, dan dari sana kamu bisa belajar, kamu bisa improve. Kalau kamu cuma bisa bikin satu delusi bahwa gue bisa keren nih, gue bisa jadi host, tapi di kepala doang, kayak Bilal episode 1 sampai episode 10 gitu. Dia banyak belajar di sana. Aku bisa echoing terhadap kuantitas bikin kualitas sih. Pada umumnya orang tuh pengen kerennya gitu. Tapi untuk menuju keren, menurut aku nggak bisa menuju ke sana. Bisa langsung ya? Aku nggak punya lingkaran yang beneran bisa langsung menuju kualitas sama kuantitas. Nggak pernah ketemu tuh aku. Jadi menurut aku mau echoing kamu punya sentimen di mana kalau misalnya kalian di sini pengen berkarya, memang untuk menuju kualitas yang kalian inginkan butuh kuantitas tersebut, butuh jam terbang. Karena kalau misalnya kagak, udah pasti susah lah gitu. Tapi menuju jam terbang tersebut, sama apapun yang kamu rasakan, aku rasakan juga pas masuk ke YouTube. Jadi di sini nggak tahu nih berapa banyak yang kenal aku ya. Mungkin Bilal juga mungkin bisa konfirmasi ini. Aku klaim kan aku orang yang introvert. Aku kalau bisa di rumah main sama anak. Nggak pernah punya aspirasi untuk di depan kamera ngobrol. Tapi karena ada keadaan ekonomi yang membuat aku akhirnya melakukan ini semua. Dan aku punya andil di suatu perusahaan yang bisa bergerak kalau misalnya aku di depan kamera. Jadi aku paksa kan. Tapi pas awal kayak Bilal ngomong tuh,
anjrit, malu banget ya. Iya, Kayak iya. ngomong sendiri, dengerin suara sendiri tuh jijik ampun-ampun gitu. Benar, kan. benar. Kayak bahasa tubuhnya kayak Iya. kamu ngomong 10 episode pertama di Suara Berkelas, 10 Iya. episode pertama di Agus Teguh Halim, itu juga jijik banget gitu. Ngomong juga kayak nggak tegas, Iya, ngomong juga kayak pelan, kayak apa sih lu ngomongin apa gitu kan. Masih belibetnya lebih parah dibandingkan sekarang gitu kan. Jadi aku echoing sih kamu punya sentimen sih terhadap awal-awal sih emang jijik banget sih. Dalam hal apapun akan selalu kelihatan cringe ya. Selalu. Akan selalu kelihatan berat ketika memulai sesuatu gitu. Tapi aku juga semakin ke-trigger, salah satunya di episode Raditya Dika. Itu aku baca komen, katanya ini hostnya gak kena Radit ya. Oke. Ini hostnya jarang nongkrong gitu ya. Tapi setelah aku pikir atau refleksi lagi, Tapi Rapas Radit kita co-host tuh. iya sih. Tapi kan bisa jadi- tapi ke Bilal. Oh, oke. Host pertama, pakai kacamata, Oh, spesifik. spesifik. Oke. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya yaitu aku mikir bahwa kadang yang bikin kita punya branding, let's say sekarang oke, orang udah kenal Suara Berkelas, udah kenal Bilal, udah kenal Agus Leo Halim. Tapi ketika orang baru dapat kesan pertama ngelihat kita, bisa aja kita tuh belum punya sisi kualitasnya di mata mereka gitu. Benar. Tapi semakin mereka sering konsumsi Suara Berkelas, mereka semakin nyaman mungkin dengan aku, dengan pertanyaan-pertanyaan Bilal, dengan hostnya, dengan narasumbernya. Itu bikin mereka punya persepsi bahwa oh ini orang berkelas gini, oh ini orang bisa ngebawain Suara Berkelas gitu. Dan itu hal yang wajar teman-teman. Kadang kita harus siap untuk dibenci oleh orang-orang yang kurang tepat untuk kemudian kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu. Itu kata kunci sih. Menurut aku, kamu tuh harus berani dibenci sama orang yang tepat. Kita harus berani dibenci oleh orang yang tepat. Jadi kalau orang-orang yang tepat, dibenci itu udah nggak ada faedahnya. Tapi saat kamu dibenci ya, tanda kutip ya, sama orang yang tepat, menurut aku tuh bagus buat kamu. Dibenci jelasnya diksi yang sangat ekstrim lah ya. Iya. Tapi kayak tidak disukai, dikritik, menurut aku butuh sama orang yang tepat. Yap. Definisi orang tepat subjektif. Orang tepat seperti apa? Contoh di konteksnya aku mungkin mencari orang-orang yang sudah pernah ngejalanin apa yang aku jalanin ke bisnis yang aku inginkan untuk bisa lebih eksponensial lagi. Oh dia pernah ngerjain bisnis ini dan berhasil mendapatkan sekian. Aku pengen nih terima kritik, pengen nih dibenci, pengen nih dikatain sama dia untuk aku tahu nih. Oh yang ini tuh gue punya step salah karena di mata dia itu step yang benar tuh seperti ini. Nah referensi-referensi itu menurut aku menarik. Tapi kalau bener-bener dipukul rata kayak jangan semua orang tuh jangan didengerin, menurut aku bahaya juga. Iya, iya, aku setuju. Aku ingat sih kata-kata Hormozi yang dia bilang bahwa kalau semua orang bilang bahwa kita adalah 5 orang terdekat kita, kamu bisa switch mindsetnya bahwa kita adalah 5 orang yang ingin kita dengarkan kan. Jadi kalau misalnya hari ini aku dikritik oleh orang yang sebenarnya ingin aku dengarkan, ya nggak apa-apa gitu. Benar ya. Kayak itu membangun bagi aku gitu. Benar. Tapi kalau dia mengkritik aku dari POV dia juga nggak pernah ngelakuin itu, kayak misalnya dia menyarankan untuk traveling keliling dunia sedangkan dia nggak pernah keluar rumah, aku dengerin dia. Atau dia menyarankan aku untuk pergi ke gym sedangkan badan dia sedang ada problem dengan obesitasnya, ya kita nggak harus dengerin dia walaupun dia 5 orang terdekat kita gitu. Nggak harus dengerin dia secara intensif. Mungkin harus ada kelanjutannya. Yeah. Jadi menurut aku memang kadang-kadang itu kalau misalkan ada suatu kritik sama nyinyir menurut aku adalah 2 hal berbeda ya. Kalau benar-benar kritik menurut aku, kalau misalkan kita bisa telanjangin kritikannya dia terus ada intisarinya, menurut aku make sense kamu dengerin. Terlepas dia itu siapa. Oke. Nyinyir udah gak usah didengerin. Tapi kata kuncinya adalah kritik nih. Kalau misalkan kritik menurut aku siapapun itunya coba bedah dulu. Dan apakah menurut kamu orang tersebut itu mempunyai kepentingan yang sama seperti kamu? Baik lagi ke aspirasinya kamu kan. Karena kamu tahu goal kamu sama ini orang tuh sama, jadi make sense didengerin. Kadang-kadang goalnya ya udah beda, ngapain kita dengerin? Walaupun mau kritiknya itu sebagus apapun gitu. Jadi contoh kita ngomongin ada orang-orang yang mungkin pengen bisnis aku itu lebih ke A gitu kan. Yeah. Contoh doang. Tapi aku udah tahu bahwa bisnis aku yang ke A ini aku lihat nggak ada masa depannya nih. Mendingan aku ke B dong. Ya jadi apapun yang dikritik untuk nyetir aku berasa nggak relevan buat aku. Nah di konteks kamu juga sama gitu. Kalau kamu juga bisa sharing, kan aku sering kan memberikan kamu review setelah kritik. Kamu menyelesaikan kamu punya podcast. Terutama kalau waktu itu belum pada tahu kita nggak punya tim. Oh iya. Siapa yang edit?
Kita sendiri. Agus Leo ngedit. Bila bikin thumbnail. Jadi pas awal-awal ya aku yang edit, aku langsung komentar kamu, kayaknya yang kata-kata transisi ini bagus juga. Karena aku berasa, dan kamu bisa menyerap itu, karena kamu berasa mungkin si Agus sama Bilal tuh tujuannya sama. Kamu bayangin kalau misalkan aku itu hanta beranta yang kamu kagak tahu tujuannya siapa gitu. Tapi kalau boleh jujur, tarik kedua tahun kebelakangan, aku paling banyak belajar dari Agus Leo itu the ability to have a hard conversation. Kayak mungkin aku bukan dibesarkan dari keluarga yang terbiasa dengan hard conversation gitu. Even di lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolah, aku mending menghindari konfrontasi. Ya. Tapi partneran Agus Leo itu bikin aku terbiasa dengan hard conversation walaupun sangat berat gitu. Kenapa itu penting harusnya dialami oleh semua anak 20-an? Pertanyaan luar biasa tuh ya. Kenapa penting menurut aku? Karena apapun yang sifatnya enak, keadaannya enak, pasti gak bakal bisa membentuk karakter. Kita itu bisa duduk di sini dan masih bisa ketawa, ada sisi dopaminnya menurut aku, karena kita itu berdua tahu rasanya di 2023 itu seperti apa. Kayak sebegitu gak enaknya gitu. Makanya sekarang kita bisa cherish ini. Kamu bayangin kalau misalnya di 2023 mendadak kita bikinin langsung sukses. Semua orang mau datang ke sini. Aku yakin aku sama kamu palanya gede. Apalagi kamu yang tanda kutip 20-an. Pasti berasa, wah gue somebody nih gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, udah proses menuju 2 tahun gini, baru berasa, oh ternyata susah ya bikin bisnis. Kerja tuh susah gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa penting, itu adalah membentuk karakter anak-anak di 20-an buat mereka tuh tahu untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan kagak ada yang mudah. Apakah orang-orang yang terbiasa menghindari hard conversation itu salah satu tanda bahwa dalam hal apapun mereka susah untuk berkembang gitu? Pasti. Kamu juga jadi aku punya saksi mata. Pernah kan kita berkumpul tim-tim, terus aku minta semua orang kritik aku. Coba katain Agus Leo. Aku tipe orang yang sangat susah untuk diajak kerja sama. Aku suka WA malam-malam, ya kan. Ekspektasi aku ketinggian, kayak kagak tahu maunya apa. Itu hard conversation menurut aku buat kalian semua yang waktu itu ada di ruangan tersebut gitu. Tapi kenapa aku butuh tahu input itu? Buat aku paham ada tujuannya gak aku ngelakuin itu semua. Karena kalau misalnya pure cuma ego, aku kagak bisa dapat suatu informasi kenapa aku ngelakuin itu, berarti pure ego tuh. Aku berasa berarti aku bos, bukan leader. Untuk aku bisa menempa aku punya gaya kepemimpinan atau leadership skillnya aku harus tahu bahwa ini semua orang tuh mempunyai impresi ini terhadap Agus Leo. Dan gimana caranya aku itu bisa menempa skill leadership aku lebih bagus lagi gitu. Nah, mungkin itu aku agak biasa dari sisi aku kan ya. Dari sisi kamu yang menerima hard conversation itu, apa yang kamu rasakan? Aku ingat pertama kali ketika kita punya hard conversation, itu aku langsung take it personal gitu, kayak wah gue dimarah nih, gue dikritik nih. Apa kedepannya gue mending menghindari aja ya, atau kalau ada apa-apa mending gue pendam ya. Itu kesan pertama aku ketika partneran atau kerja bareng Agus Leo. Tapi dari sana aku sadar bahwa ketika kita terbiasa untuk punya hard conversation, banyak masalah yang ketemu dengan solusinya, banyak sekali gitu. Kayak komunikasi, even simple, tiba-tiba aku memberanikan diri untuk speak up vulnerability aku gitu. Itu gak tahu kenapa ntar solusi satu terselesaikan, masalah satu terselesaikan gitu. Ada lagi masalah lainnya, terbiasa lagi sama masalah itu gitu. Aku berani komentar karena itu ngebentuk kamu punya kepercayaan, trust. Jadi saat kita itu menghadapi sesuatu yang susah, terus aku berani konfrontasi kamu untuk kepentingan kita pribadi berdua sama-sama, dan hasilnya ada, kamu jadi trust aku. Makanya jadi ada masalah-masalah berikutnya, lebih gampang kita menemukan mediasinya. Jadi aku lupa lah di psikologi ada apa sih yang jargonnya apa gitu, kayak
marble jar teori kayak toples gundu. Satu penuh banget, satu kosong gitu. Jadi untuk kamu bisa percaya sama aku, kita tuh butuh suatu keadaan yang sulit yang kita sama-sama go through bareng-bareng, kita lewatin bareng-bareng. Dan kalau misalnya kita berhasil lewatin bareng-bareng, kamu percaya sama aku, kamu akhirnya kasih gundunya ke toples jar yang kosong itu. Karena kamu berasa 1 poin buat si Agus. Dia tipe orang yang kalau misalnya ada masalah kagak lari. Nah, begitu ada masalah kedua, masalah ketiga, nambah terus tuh. Oh, ada masalah si Agus lanjutin. Ada masalah si Agus coba problem solving. Aku juga ingat fase-fase di mana ketika kita ngebangun suara berkelas, kita mengajak orang yang rata-rata menolak untuk suara berkelas gitu ya. Itu ada stigma bahwa susah sekali untuk kita bisa berkembang. Tapi dengan kita berkomunikasi terus, kita cari solusinya dari sisi hard conversation tadi, aku ngerasa lebih percaya diri gitu. Kalau dilihat episode-episode awal kayak aku bilang tadi, mungkin tidak punya kepercayaan diri yang besar sebesar itu gitu. Bahkan ada yang DM aku, Bill, lu ngobrol sama si A, sama si B kok nyambung-nyambung aja gitu. Tapi kalau si A sama si B datang di episode 1 sama 2, bisa jadi aku gak sepede itu gitu. Apakah itu harus dipunyai oleh semua anak 20-an? Terbiasa dengan ketidaknyamanan, terbiasa untuk bodoh dulu, terbiasa untuk kelihatan memang gak bisa apa-apa dulu, agar mereka mengakumulasi kemudian bisa confidence. Menurut aku kepercayaan diri itu datang dari namanya keterampilan. Saat kamu punya keterampilan harusnya kamu percaya diri. Tapi saat kamu punya keterampilan dan kamu tidak punya kepercayaan diri, berarti yang kamu kurang adalah yang namanya itu validasi. Validasi. Tapi bukan validasi dari eksternal, tapi validasi secara intrinsik. Kamu sendiri pun kagak percaya sama kamu punya kemampuan. Nah itu bahaya. Nah untuk kamu bisa tahu kamu beneran punya kepercayaan kamu punya kemampuan, butuh hal-hal yang susah. Karena kalau misalnya hal gampang kamu ngelewatin dengan kamu punya kemampuan, kamu masih berasa umum lah. Tapi saat kamu tahu bahwa ternyata ini hal susah kamu bisa lewatin, beda. Kayak sekarang apa yang kamu lakuin, beda nih. Dulu gue diketawain nih untuk bikin podcast, tapi sekarang gue bisa nih. Self esteem kamu tumbuh. Tapi menurut aku yang lebih unik lagi, 20-an yang bisa nyampe ke kamu sekarang naik levelnya itu lebih susah lagi. Karena dia harus bisa main secara makro. Gak kebayang. Harus, bahasa kerennya tuh barbell strategi. Kayak sebelah kiri harus mikirin yang barusan aku ngomong. Kayak gue punya kepercayaan diri gitu kan. Karena gue udah ngelewatin hal susah. Sebelah kirinya dia, sebelah kanannya dia harus mikirin kayak, oh gue masih belum siapa-siapa. Gue masih harus day zero mentality. Karena kalau misalkan kepercayaan dirinya yang itu terlalu berlebih, ekstrim, akhirnya dia gak mau dengerin siapapun. Ada apapun dia berasa, gue udah tahu, gue sih paling pinter. Gue bisa ngelakuin apapun yang gue bilang bisa di otaknya gue. Nah, jadi ego tuh keluar. Nahan egonya itu menurut aku itu level berikutnya yang menurut aku semua anak 20 tuh harus ngerti. Tujuan hidup ini bukanlah mencapai puncak, tapi untuk mendaki gunung, menuju puncak. Mendaki. Dan kalau sampai puncak, ada gunung lagi yang harus kita daki kan. Tadi ada kata-kata yang Agus sebutin, day zero mentality. Mungkin kalau aku gak kenal Agus juga salah satu faktor aku, wah sukses, growing, besar kepala. Aku lupa bahwa aku harus belajar lagi, mendaki lagi gitu. Aku yakin gak semua orang punya mental itu. Setuju. Ada orang yang mungkin dapat viral sekali 2 kali, besar, merasa besar, dan gak mau berangkat dari atau mendaki lagi gitu. Ya ini ngelebar ya, tapi kita tuh harus tahu agenda hidup kita apa. Agenda hidup agak ekstrem gitu kan. Ya, agenda hidup. Kalau misalkan agenda hidup kalian adalah mencoba mengaktualisasi diri kalian dengan kalian punya pencapaian, menurut aku kalian kagak bisa tuh gak punya day zero mentality. Saat agenda kalian ya tanda kutip, ya bro gue mah go with the flow aja lah. Nah orang-orang yang go with the flow menurut aku cocok tuh yang barusan kamu ngomong. Viral ya udah, gak viral ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu notice si Agus Leo ini viral gak viral selalu dikomenin. Iya. Ya kan? Dan ngomong apa ya mungkin awal-awal kamu mungkin berasa
ekstrim banget ya. Iya. Udah bagus tuh Gus, Iya. 100.000 views tuh. Iya. Lu masih kasih gue feedback gitu kan. Iya. Tapi mungkin itu aku nggak pengen terkesan keren lah. Aku pengen mungkin aja otak aku konslet pas kecil gitu. Aku tipe orang yang ngeliat kayak suatu kemenangan kecil, oh ya udah ya lanjut gitu. Kayak aku nggak bisa ngeliat itu kayak, wih celebrate yuk 100.000 views nih gitu. Kan menurut aku itu suatu artificial, suatu buatan yang ya udah gitu loh. Oke, get it. Karena aku nggak pengen kita sifatnya itu keberuntungan. Kita ngelakuin ini dapat B, wih hebat ya gitu. Tapi kita ngelakuin ini mendadak dapat C, semua bingung. Gimana ya? Makanya aku berasa kita tuh butuh circular thinking, bukan linear thinking. Circular thinking, bukan linear thinking. Kalau misalnya linear thinking, A sama dengan B. Dari B mungkin ke C gitu. Tapi kalau misalkan circular thinking, dari A, mungkin aja ke D dulu nih. Abis itu mungkin ke C. Abis itu ke E. Nah itu menurut aku orang-orang pada umumnya variabelnya tuh cuma bisa 2. A sama dengan B gitu. Kalau misalnya A tidak sama dengan B, orang kaget. Ih kok gini sih? Kalau orang-orang yang mengaktualisasi atau mengejar validasi dari sisi pencapaiannya doang, aku rasa itu hampa sekali hidupnya. Dan aku juga banyak belajar dari sisi ketika kita kasih effort yang berlebih ke suatu hal, kalau hasilnya kurang maksimal, at least kita udah effort kan. Tapi kalau kita effortnya rendah, hasilnya maksimal, kok kayak biasa aja ya? Contoh kita turun gunung. Oke. Atau gimana? Atau naik kelingking atau apa nih? Itu beda, kita baru pulang Bali sih guys kemarin. Cuma konteksnya, atau sesimpel di balik suara berkelas, kita kan juga bangun ruang kreatif. Ya. Ko Agus mungkin 20 kali posting untuk dapetin 5 murid ruang kreatif. Bilal 25 kali posting untuk dapetin 3 orang murid ruang kreatif. At least effort kita berbarengan itu sama. Tapi kalau Ko Agus postingnya 3 kali dapetin 10 orang, Bilal postingnya 20 kali dapetin 3 orang. Kayak happy-nya tuh lebih dibilang karena effortnya itu emang lebih tinggi gitu loh. Nah selama ini itu yang mungkin Ko Agus juga tanamin ke Bilal sama teman-teman lainnya. Kalau gue kalau effortnya tinggi hasilnya biasa aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau effortnya rendah hasilnya itu banyak gitu kayak kok kayak biasa aja gitu ya. Itu aku bilangin yang 4 tipe privilege. 4 tipe privilege. Jadi orangnya suka adu miskin atau adu kaya kan. Pada umumnya di media sosial gitu. Nah menurut aku adu miskin sama adu kaya itu biasanya tuh orang tuh ngomong di tipe pertama privilege. Tipe pertama adalah blind privilege. Dimana bisa aja hoki Bill. Bisa kita hoki? Bisa dong. Bisa. Siapa tahu semesta lagi baik sama kita dikasih keberuntungan mungkin kan. Yeah. Nah itu contoh kita lahir di keluarga mana, menang lotre. Yeah. Kan? Kedua yang aku tanamin ke kalian, atau lebih tepatnya ke kita semua lah, jangan ke kalian. Dimana tipe kedua, kamu tuh harus bisa cari namanya motion privilege. Dimana kamu tempa terus, kamu punya kuantitas, sampai akhirnya kamu dapat privilege kamu. Ini yang menurut aku, suara berkelas, 100 episode adalah Motion privilege. Kita nggak berhenti. As simple as that. Pokoknya kita kerja terus aja. Yang ketiga, privilege-nya adalah saat kalian itu tempa terus dan kalian tuh akhirnya jadi ada expertise di bidang tersebut. Yang namanya tuh spot privilege. Spot privilege. Karena kalian udah tahu, ini kayaknya bakal nge-trending ke pembahasan ini deh. Kalian karena udah domain expertise-nya tinggi banget, kan jadi bisa spotting. Ini kayak mirip ya, kayak dulu si podcast ini bisa viral, cocok nih. Kalian bisa spotting akhirnya. Karena kalian punya kedalaman di expertise tersebut. Tipe keempat yang paling susah adalah jadi magnet. Magnet privilege. Dimana karena kamu sebegitu ekstrimnya udah dapat 1, 2, 3, yang keempat ini orang-orang itu akhirnya nyari Bilal, bukan nyari yang lain. Karena dia tahu satu-satunya orang yang mempunyai keterampilan ini, podcasting lah, ruang kreatif lah, penulis adalah Bilal. Jadi saat kemudian hari, saat orang-orang yang pengen cari yang tipe seperti itu cuma ada kamu doang. Karena kamu unik, kamu spesifik. Jadi kalau ditanya anak-anak 20-an aspirasinya harus kemana, menurut aku jangan ngomongin tipe pertama. Karena tipe pertama itu udah cuma hoki doang. Nggak seru diomongin. Yang seru tuh tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat. Tapi tipe ketiga dan keempat juga butuh waktu. Butuh waktu. Setuju. Karena kan domain expertise-nya harus makin tinggi kan. Semakin kamu punya banyak keterampilan, semakin banyak orang yang mencari kamu.
Ya, sesimpel berarti bila si host yang suara berkelas dong. Benar. Kayak misalnya orang mungkin ketika datang ke suara berkelas ya emang mau dikulik-kulik sisinya oleh si host ini gitu. Yeah. Dan itu butuh waktu 2 tahun untuk orang melihat kualitas hostnya, kualitas suara berkelasnya. Masuk ke poin nomor 3, spot privilege dan magnet privilege ya. Tapi blind privilege aku rasa sesimpel kayak viral sekali terus nggak viral lagi gitu. Iya. Gak bisa konsisten lagi gitu. Dan itu yang aku bilang kadang-kadang tuh orang tuh berasa apaan sih kalau udah viral aja gitu. Tapi kalau misalnya aku otaknya konslet gitu, aku pengen tahu kenapa. Walaupun yang mungkin netizen ngomong cocok logi, nggak apa-apa di mata aku gitu. As long kita pernah coba belajar, mencoba audit, ini karena ini gitu. Karena menurut aku referensi tersebut mungkin aja berguna di kemudian hari, mungkin nggak sekarang. Tapi di kemudian hari karena kita udah pernah ngobrol, lu ingat sih waktu itu kita juga pernah karena ini gitu, kita coba ini lagi yuk. Aku yakin kamu juga pernah sering ingat gitu kan. Kadang-kadang si Agus ngomong, ingat gak sih waktu itu kita gini-gini lagi, kita coba ini lagi gitu kan. Pertanyaan ini kayaknya waktu itu kena banget deh. Coba yuk pertanyaan ini, lamparin juga gitu. Are you happy gitu ya? Kalau teman-teman udah pernah nonton berapa podcast Bilal, kalau Bilal tiba-tiba nanya are you happy itu biasanya memang mau menggali sisi yang lebih emosional ya. Ya, vulnerable ya. Tapi kan karena kita sering diskusi, jadi kan kamu tahu satu momen yang kamu berasa bagus atau nggak bagus. Kamu jadi punya jam terbang untuk mencoba mencerna bahasa tubuhnya, cara responnya itu cocok gak sih gue melontarkan pertanyaan tersebut. Nah itu menurut aku adalah spot privilege. Spot privilege ya, kemampuan expertise ya. Kamu doang yang bisa gitu, karena kamu udah ngelewatin itu semua, kamu udah bisa pikir nih, kayaknya pertanyaan ini udah tajam nih, cocok nih gue masuk ke sini gitu. Mungkin di poin nomor 3 dan 4 spot dan magnet itu bisa dialami oleh banyak kreator sekarang itu. Tapi aku penasaran sih menurut POV Ko Agus yang udah lama di dunia kreatif ini. Sebenarnya ini ngomongin realistis ya. Apa realistis bahwa kita percuma konten tapi yang menang itu hanya 1% kreator gitu. Hanya 1% orang yang kemudian bisa stand out kayak suara berkelas. Hanya 1% podcast yang bisa bertahan lama seperti ini gitu. Aku rasa indikatornya udah 2 tahun udah sangat konsisten gitu. Karena ketika sebelum kita bikin ada improvement podcast lain udah mulai. Tapi aku ngelihat dari sisi growth-nya kita cepet banget gitu. Apa ini hanya 1% atau semua orang sebenarnya bisa punya kesempatan yang sama? Karena kita di industri kreatif sering terasosiasikan dengan kata seniman. Sering terasosiasikan dengan outputnya itu adalah seni, berkarya. Pada umumnya orang-orang yang berkarya itu selalu mempunyai subjektivitas terhadap kualitas. Kualitas gue X. Dimana kalau misalkan kualitas gue gak X, itu bukan karya gue. Jadi kalau ditanya apakah bisa semua orang itu seperti kita, menurutku kalau misalkan bisa atau gak bisa, bisa. Tapi mereka punya topi seniman. Bukan berarti jelek ya. Tapi kalau kamu ingat kan kita pernah bahas buku ini gitu, Imit gitu kan. Mitos entrepreneur gitu. Kalau misalkan kamu mau yang sifatnya itu the top 1%, menurut aku butuh 3 topi. Topi pertama topi seniman, kamu harus tahu kualitasnya bagus seperti apa, setuju. Topi kedua adalah topi manajemen. Gimana caranya ini semua tuh ada operasionalnya. Ini udah take, apa yang terjadi, abis yang take terjadi, siapa yang QC yang terjadi, abis itu kapan upload, siapa yang bikin thumbnail segala macam di breakdown semuanya gitu kan. Nah, yang ketiga ada topi bisnisnya. Secara makro ini bisa dibawa kemana sih? Nah pada umumnya orang-orang kagak punya yang kedua sama ketiga. Topi bisnismennya sama topi operasionalnya. Kenapa gitu Gus? Emang kenapa topi seniman menurut lu orang-orang kagak bisa kedua sama ketiga? Karena pada umumnya seniman itu kagak mau mengorbankan dia punya kualitas. Sedangkan aku, kalau misalnya kamu bisa echoin juga, kadang-kadang aku selalu bilang gitu, gak apa-apa gak kayak Agus Leo Halim gitu. 100% tuh, contoh 100% Agus Leo Halim gitu kan. 60%, 70% tuh gak apa-apa gitu. Aku yang penting tuh sistemnya tuh gerak. Sistemnya itu bekerja. Nah pada umumnya orang-orang tuh kagak bisa. Di dunia kreatif sekarang, semua orang berpikir bahwa gampang sekali ya hasilin uang di dunia kreatif ya. Dan banyak studi kasus kan alumni-alumni ruang kreatif ya, yang kita mentorin itu mungkin dari 1.000 orang yang join ada sekitar 300 yang benar-benar jadi kreator dan bisa monetize dari sana gitu. Yang dari nol lah ya? Dari nol banget ya, dari nol banget. Tapi faktanya aku masih nemu beberapa teman-temanku, orang terdekatku yang memang susah sekali mencari uang dari dunia kreatif ini. Pertanyaan simpel sebelum kita masuk ke Q&A.
kenapa banyak orang-orang yang pintar, yang IQ-nya tinggi sekali sekarang justru sulit menghasilkan uang. Padahal pintar tapi kenapa nggak kaya gitu. Dulu aku pikir bahwa pintar sama dengan bisa hasilin uang. Bisa kaya. Bisa kaya bahkan. Tapi sekarang banyak pintar miskin. Banyak pintar miskin. Justru sekarang yang bodoh yang kaya nge-hire orang pintar. Menurut aku ada salah satunya tadi yang aku ngomongin komponen dari mitos entrepreneur. Pada umumnya tuh yang pintar itu ya cuma bisa bergerak di sisi seniman. Ataupun di operasional lah gitu kan. Tapi topik bisnis di mana kamu harus melihat ini secara makro, itu menurut aku nggak banyak orang bisa pakai. Kalau misalnya ngomong specifically ngomong kreator kali ya buat semua bisa relate gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini yang kreator A, B, C, D, F, G, H, I, J gitu loh. Kalian kreator pikirnya adalah udah konten aja gitu. Tapi kalian kagak ngikutin, oh ternyata sekarang itu namanya zaman udah bukan marketing 1.0, 2.0, 3.0, bahkan kalau misalnya ngomong jargon udah 6.0. Kalau bahasanya kita ada tahu namanya kreator founder marketing. Sekarang kalau misalnya lu punya bisnis, lu harus jadi kreator, ya kan? Untuk lu bisa marketing lu sebagai kreator founder. Nah jadi hal seperti ini menurut aku orang-orang tuh berasa asing. Kayak, gila PR banget ya gitu loh. Tapi emang orang-orang yang ekstrim ini, penghasilannya juga PR gitu. Menurut aku definisi passive income ini adalah sesuatu yang sangat salah diartikan. Karena katanya pasif. Karena kalau misalnya aktif kan orang kan masih mudeng gitu. Oh aktif, gue berarti harus aktif gitu kan. Tapi kalau kita mikir secara logika ya secara first principle thinking, gimana sih caranya kita dapat income? Pasti kita aktif dong. Pas pertama banget ya. Pas pertama banget bener. Pasti harus gitu kan. Kecuali ya lu anak orang kaya, aku nggak tahu lah gitu ya. Tapi pada umumnya orang-orang pasti harus aktif gitu kan. Nah begitu lu udah aktif dapetinnya, barulah lu jadiin pasif. Contohnya apa? Di sini mungkin aku agak bias, tapi aku kan bergelut di industri produk digital. Produksi sekali, terus barulah lu masukin ke sistem lu untuk itu bisa jualan terus-terusan. Produksi sekali, jual berkali-kali. Nah, sebenarnya itu sama dengan halnya konten gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin konten, enaknya apa sih? Bikin sekali, dikonsumsi berkali-kali. Kita ngomongin di sini kan cuma paling berapa sih? Sejam, that's it gitu kan. Tapi abis itu orang-orang konsumsinya berkali-kali terus kan. Dan kapanpun. Makanya scalable. Dan orang-orang yang tanda kutip tidak bisa memanfaatkan peluang ini, karena itu dia masih berasa bahwa enggak kayak gitu. Egonya ketinggian untuk berpikir bahwa enggak, namanya bisnis itu harus punya operasional yang luar biasa. Yes, itu benar, gak salah. Tapi dia itu enggak melihat ada suatu peluang di dunia maya ini. Ternyata sekarang dengan namanya konten, namanya AI itu semua orang tuh bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Aku rasa sih sebenarnya salah satu faktornya juga yang pertama tadi ego bener. Dan ketika dia merasa dia pintar, dia sulit nge-hire orang. Jadi mana dia takut ada orang lebih pintar. Itu yang mungkin aku sering lihat di lingkungan aku kayak. Lebih tepatnya ribut kali bahkan itu dua kan. Bukan takut dia pintar tapi takut ribut. Takut ribut karena yang itu juga pintar. Iya, ini pintar. Iya. Kelemahannya kelihatan gitu ya. Iya. Dan sisi kualitasnya berbeda. Menurut dia kualitasnya adalah A, buat dia B, ya udah susah ngobrol. Nah, itu kan kita balik ke bahasan tadi hard conversation tadi kan harusnya kan. Benar. Bukan malah ngelihat bahwa itu dua jalur yang berbeda, itu jalur yang bikin mereka bisa cerai kan. Saat kita udah sefrekuensi bahwa kita tuh kepentingannya sama. Tapi itu nggak bisa dibentuk langsung, kayak balik lagi ke jargon psikologi, the marble jar theory gitu. Iya. Dimana toples gundunya kamu tuh harus keisi dulu nih. Ada contoh, ada deadline. Mendadak tuh orang kabur. Mendadak tuh orang nggak balas WA. Pasti impresinya negatif gak? Yes. Negatif kan? Yes. Langsung nggak trust deh. Iya. Terus habis itu udah nggak trust, ini orang tanda kutip mempunyai pemikiran kualitas harus kayak gini. Makin nggak trust lagi nih orang. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas.
Seperti biasa ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari M Hakiki II. Ko Agus, cara bersikap bodoh amat dari orang-orang toksik di lingkungan aku dan aku punya kepercayaan diri untuk bisa meninggalkan mereka. Kasih solusi dong. Ini suara berkelas sih, bukan kasih solusi. Salah ya. Tapi karena ini 100 episode, coba kamu jawab dulu kali. Menurut kamu gimana? Orang-orang toksik, dia tuh pengen keluar tapi berasa nggak bisa. Aku pernah mikir bahwa kadang ketika kita berada di lingkungan yang toksik, kita juga jadi bagian dari toksik itu sendiri. Kadang kitanya yang toksik gitu. Tapi ketika aku pernah di satu lingkungan yang aku rasa toksik, aku berpikir bahwa aku switch mindsetnya gitu. Kalau misalnya aku mau resign, itu suatu keputusan random sekali gitu. Kayak besok aku harus kerja apa. Justru aku switch bahwa the way aku bereaksi sih. The way aku menghadapi mereka. Karena aku udah tahu mereka seperti itu, ya cara aku menghadapinya, ngobrol sama mereka, itu tergantung dari cara aku pribadi gitu. Karena aku tidak bisa mengontrol bagaimana mereka toksik atau enggak gitu. Atau sesimpel mereka gosip terus-terusan ya silakan gitu. Tapi kalau kamu tanya secara simpel untuk keluar dari sana, kayak gue bilang tadi, kamu sudah punya dana darurat ya pastinya. Okay. Kamu sudah tahu kamu harus ngapain ketika tiba-tiba kamu resign atau kamu meninggalkan lingkungan itu gitu. Karena pasti fase-fase kesepian itu akan kamu dapatkan ketika kamu ingin berkembang. Ketika kamu serius untuk glow up. Kamu harus bertemu dengan kesepian dulu. Even itu kamu lagi di lingkungan yang ramai sekali. Jadi itu kamu punya opsi A ya tuh ya. Ya. Kayak berarti kamu berasa secara intrinsik, ya kamu harus move on. Kamu harus move on. Tapi kamu tetap lingkungan itu sementara gitu. Oke. Nah aku mau ambil yang barusan ngomong tuh. Menurut aku di lingkungan itu juga gak apa-apa. Yang kamu ngomong tuh bener ya. Ya. Tapi aku mau lanjutin. Buat kalian yang masih berasa di lingkungan yang toxic, itu tuh gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Baik lagi, hard conversation. Berani gak ngelakuin hard conversation ke mereka? Dibandingin kamu jadi pengecut, keluar dari lingkungan itu, nyari orang-orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Karena sekali, toxic kadang-kadang subjektif kan. Iya. Kadang-kadang bilangin lingkungan kerja toxic gitu kan. Iya. Padahal mungkin aja lu gak perform lu. Iya. Mungkin aja lu, karena kan sekali lagi namanya orang ngomong ada 2 sisi kan gitu kan. Kalau misalkan lu perform ya mungkin aja gak toxic gitu kan ya. Jadi kalau misalkan aku punya advice, justru hadapin lingkungan toksiknya. Konfrontasi. Terus kalau misalkan udah terjadi, apa yang terjadi? Bro, apakah kalau misalkan mereka masih toksik gimana? Ya, coba bener-bener fokus gila-gilaan gimana caranya itu lingkungan bisa jadi bagus. Definisi gak toksik apa? Coba di breakdownin. Kalau misalkan definisi gak toksik aja gak bisa ditulis, mungkin lu yang toksik gitu. Iya. Dulu aku ketika awal 20-an, itu aku mikir memang toksik itu ketika kamu merasa bahwa wah kamu nih orangnya baik gitu ya, suci, datang ke lingkungan yang dimana suka gosip, suka ngejikin orang, suka menjatuhkan kamu gitu. Seru. Iya, terus kamu langsung mengkotakkan bahwa wah mereka toksik, mereka tidak sesimpel atau sebaik aku gitu. Tapi berjalan waktu itu akan kamu temukan di mana aja gitu. Ya kamu adalah dirimu sendiri, kamu hanya bisa bergantung pada diri kamu sendiri kan. Kayak aku bilang tadi, memang keputusannya ada dari bagaimana kamu bereaksi sama bagaimana kamu kemudian menentukan ke depannya kamu seperti apa. Dan kalau kamu memang sendiri dan kamu merasa di lingkungan itu ramainya, tapi kamu masih kesepian, ya emang itu harga yang harus kita bayar kan. Benar. Dan menurut aku yang lebih bahaya daripada lingkungan toksik adalah self-talk yang toksik. Itu menurut aku lebih bahaya. Karena lu udah mikir bahwa lu gak bisa, lu bukan siapa-siapa, kemampuan lu tuh jelek. Udah lu di otak lu tuh pokoknya toxic self-talk gitu. Itu lebih baik dibanding lingkungan toxic. Aku mau nambahin sih. Mungkin di dunia kerja atau di dunia pertemanan, ketika kita datang ke suatu tempat dan kita merasa, wah dia gak menghargai aku, dia gak respect aku gitu. Apa di mata dia aku nih gak berharga ya? Itu kan isi kepala kita, itu self-talk yang kayak Kogus bilang tadi ya. Ya belum tentu benar loh. Belum tentu benar. Siapa tahu hari itu dia nggak senyum atau dia cuek atau balasan chat dia itu memang pendek sekali. Ya emang itu dia gitu. Emang itu hari dia ya. Tapi dulu ketika awal 20-an itu aku kayak baper banget gitu. Baper banget ketika wah dia nggak senyum nih hari ini gitu. Wah dia diem banget, dia nggak ngobrol sama gue gitu. Itu self talk yang akan mengambil alih kan, mengambil alih bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, dia tidak suka sama kamu gitu. Itu lebih bahaya dibandingkan lingkungan toksik menurut aku. Dalam sekali.
kita ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua transisi ngomongin tentang dunia kreatif tiba-tiba. Dari Asyaufia. Dia nanya, halo Kak, aku sudah jual 10 e-book. Kemudian 20 e-book. Tapi e-book ke-30 yang aku jual nggak laku. Gimana sih caranya bisa berhasil untuk aktif jualan produk digital? Oke, dia spesifiknya gimana cara jualan berarti kan nih? Iya, dia kayak 10 laku, 20 laku, 30 dia ekspektasinya malah nggak laku gitu. Menurut aku jualan itu sesuatu yang sangat unik karena orang-orang ini sekarang di media sosial selalu ngomongin terhadap coba manipulasi emosi. Apakah itu bisa berhasil? Bisa. Makanya ada namanya impulse buying kan. Orang secara impulsif beli aja gitu loh. Karena diskon lah, karena di hari itu ada promo apa gitu kan ya. Banyak banget lah mekanisme marketing yang bisa kita lakukan untuk orang itu secara impulsif beli. Tapi menurut aku itu bisa bahaya. Kenapa? Karena saat orang membeli hanya cuma emosinya tanpa ada rasional, itu akan terjadi namanya buyer's remorse. Buyer's remorse. Kecenderungan saat orang itu beli barang terus bete sama barangnya. Oh iya. Karena nggak ada rasionalnya pas dia beli. Iya. Pas dia udah dapat barangnya, dia konsumsi, dia merasa, ih kok gini banget ya barangnya ya. Nah, jadi menurut aku nomor 1, kamu harus pastiin dari sisi produknya kamu, pastiin ada yang namanya sisi fundamentalnya. Rasionalnya kenapa produk kamu itu memberikan value seperti apa. Apalagi kita ngomongin seniman, pada umumnya selalu berpikir karya dia tuh adalah karya paling bagus. Tapi di mata dia kan, belum tentu di mata konsumennya. Nah, begitu kamu udah bisa memberikan suatu framework tersebut di kamu punya produk, berikutnya adalah kamu harus tahu yang namanya itu value ladder. Dimana pada umumnya orang itu melakukan funneling. Untuk kalau spesifik di produk digital, coba deh ikutin industri buku pada umumnya. Di Amerika Serikat, kita ngomongin contoh Rich Dad Poor Dad lah, kita ngomongin Atomic Habits lah, yang mungkin orang lebih tahu. Di penghujung bukunya selalu ada website. Selalu ada QR code. Fungsinya apa? Untuk dilempar lagi ke suatu landing page untuk dia itu bisa jualan lagi. Dan kadang-kadang abis itu ada aplikasi. Kadang-kadang abis itu disuruh beli jurnalnya. Iya. Dan abis itu kadang-kadang ada seminarnya lagi lebih gede lagi. Iya. Dan abis dari seminar yang mendadak ada buku keduanya, 10 kuadran. Nah, jadi kamu harus ngerti gimana caranya kalian itu nge-funnel kalian punya audience ke produk yang kalian inginkan untuk kalian coba jual. Jadi fokus secara sistem lagi, saya lagi. Fakta bahwa dia itu kagak tahu gimana cara jualan buku berikutnya memberikan indikasi bahwa dia itu linear thinking. Gua jualan pasti ada yang beli lah. Nggak mau mikirin tuh circular thinkingnya. Ternyata gara-gara ini ya. Oh, ini tuh jelek gara-gara ini juga. Oh, karena kontennya tuh kayak gini doang gitu. Iya. Aku juga kebayang tadi sisi di mana ketika aku jualan sesuatu, even di followers aku 20.000 misalnya, itu effortnya sama mungkin. Tapi ketika dapat 100.000 follower, effortnya sama juga, hasilnya berbeda gitu. Apakah memang branding berpengaruh itu atau trust kayak tadi dari sisi hard conversation nih, tapi 2 orang, tapi dari versi sosial media sekarang. Mungkin mereka udah ngelihat fase kita jatuh bangun, udah ikuti kita setahun 2 tahun, dan kayak kata Ko Agus sebelumnya ada 1.000 loyal audience kan di ruang kreatif gitu. Apakah itu berpengaruh itu sebenarnya atau memang ya udah sekarang gue punya 1.000 follower jualan aja gitu, nggak apa-apa? Kalau ditanya jualan aja nggak apa-apa, jualan nggak apa-apa. As long baik lagi kamu ngerti gitu. Tapi kenapa kalau misalnya kita ngomong dalam konteksnya kita suara berkelas kayak gini, menurut aku podcast itu building relationship at scale. Jadi kita nih sekarang nih lagi mencoba membentuk hubungan nggak cuma antara aku dan kamu, tapi ke semua orang yang dengerin ini. At scale. Kamu bayangin ada berapa banyak orang yang nonton di sini lagi tiduran, mau tidur. Ada berapa banyak orang yang dengerin ini lagi nge-gym. Dengerin nih omongan ini kita terus. Kan building relationship kan sama kita kan. Nah, jadi balik lagi ke ngomongin jualan, saat kamu itu mempunyai suatu kepercayaan, udah terakusisi kepercayaannya ke konsumen kamu, konsumen akan membeli barang kamu. Nah, pada umumnya orang-orang itu kedistorsi sama, oh ya udah gue bentuk kepercayaan dengan harga atau promo. Benar, itu bisa. Tapi saat itu tidak ada rasionalnya, tidak building relationship seperti kita, orang akan berasa bete. Kita ke pertanyaan ketiga dari Swiss Girl. Solusi ketika kita udah tahu teorinya, tapi kita masih ngerasa stuck untuk praktek dan bingung harus mulai dari mana.
Pertanyaannya konyol, tapi tolong sarankan ke aku karena aku masih bingung harus mulai seperti apa. Ini yang aku agak apa ya? Mungkin terlalu simple, terlalu sederhana sampai orang tuh malas dengerinnya gitu. Dimana aku selalu bilang gitu, saat kalian udah konsumsi, pastiin kalian produksi. Kamu kalau misalnya udah tahu teori sesuatu, udah produksi aja. Dan produksi paling gampang ada, tulis aja. Aku tantang kalian semua yang nonton sampai detik ini, coba kalian pikirin apa yang kalian dapat dari podcast kali ini. Tulis aja, tapi gak boleh di reverse. Parafrase apapun yang kita ngomong. Susah tuh. Karena aku selalu praktekin ini di buku-buku yang aku baca. Kalau misalnya aku ada yang berasa ke-trigger banget, aku pengen coba tulis deh. Karena saat tulis, itu ada scientific methodnya, ada scientific testnya, di mana saat kalian tulis apa yang kalian sudah konsumsi, itu menambah kalian punya retention curve. Kemampuan daya ingat kalian tuh melebihi orang-orang pada umumnya yang nggak menulis. Jadi pertama ada menulis. Kedua, kalau misalkan kalian pengen praktek yang lebih susah dikit, ngomong kayak gini. Contoh, mungkin kamu nanya, kok apa itu spotlight effect? Aku harus mikir kan, oke spotlight effect apa ya kemarin gue pelajarin ya? Oh oke, itu adalah kecenderungan saat kita tuh memilih bahwa kita itu orang yang besar banget gitu kan. Nah, kita udah bisa ngomong itu udah sesuatu yang menurut aku yang luar biasa. Berarti kita sudah bisa mengedukasi kan. Yeah. Jadi saat kalian mengedukasi itu kalian tuh jadi praktisi juga gitu. Kalau gak ada teman untuk ngobrol. Fungsinya konten. Fungsinya kita itu bikin channel bukan buat kita punya kepentingan untuk mencari followers, tapi bukan kita punya kepentingan untuk tahu kita tuh sebenarnya memahami atau hanya mengetahui. Tapi kita untuk bertemu dengan kita punya audience. Justru nggak usah ketemu audience, justru kita itu pengen tahu kita tuh memahami gak konsepnya gitu. Tapi dari sisi itu kan juga kita dapat bonusnya gitu. Ada ribuan orang, ratusan ribu orang yang kemudian bisa dengar kita ngobrol. Bonusnya. Tapi agenda utamanya, kamu tuh harus egois ke diri kamu sendiri bahwa kamu tuh ngerti gak sih? Karena aku yakin ada beberapa yang mungkin kesini cuma tanda kutip egois bahwa gue pengen tahu gue sebenarnya ngerti gak sih apa yang gue ngomongin. Iya. Bilang aja gue bisa jawab gak sih gitu. Karena kalau misalkan ternyata gak bisa jawab ya berarti mungkin aja dia hanya mengetahui bukan memahami gitu. Sesimpel kenapa aku selalu bawa catatan ketika ngobrol sama orang. Bisa jadi saking deepnya kita ngobrol, aku bisa lupa mau nanya apa gitu kan. Saking deepnya kita ngobrol, aku sampai lupa poin penting di dia apa. Makanya aku langsung mencatat. Dan mungkin versi Bilal yang 10 tahun lalu sangat sombong. Aku ingat, aku punya memori yang sangat kuat gitu. Semakin kesini semakin aku ngerasa pikun ya. Jadi aku harus mencatat poin-poin yang diobrolin sama narasumber. Apalagi udah zaman AI kan sekarang kan. AI udah makin gampang. Saatnya kalian tuh menempel kalian punya keterampilan kan. Gitu. Alright, Ko Agus, terima kasih banyak. Tadi episode Bill, luar biasa. Ya, luar biasa. Tadi Ko Agus sempat nyinggung ada yang nonton mungkin sambil nge-gym, ada yang sambil tidur. Tapi kemarin ada 2 DM yang masuk menarik sekali. Yang pertama, dia sambil tidurin anaknya, ibu-ibu sambil tidurin anak. Dan yang kedua ada petani, kalau nggak salah petani bayam di Madura. Dia bilang sambil bertani, dia dengerin suara berkelas. Wow, amazing. Itu di DM tuh? Di DM aku. Bisa di-share tuh nanti ya berarti luar biasa, luar biasa sekali. Dan tapi tunggu, aku mau kamu tutup dulu nih. Aku mau kasih kamu sesuatu. Apa? Worst advice yang pernah kamu dengar di 20-an. Wah. Walaupun sekarang masih 20-an ya sebenarnya, tapi ya so far. Kalau biasanya aku nodong ke orang, hari ini aku tiba-tiba ditodong. The worst advice yang pernah aku terima. Nanti aku bakal sharing tebakan aku apa. Kalau misalkan ternyata sama, aku langsung ketawa. Kejar passionmu. Elaborasi. 10 tahun terakhir, teman-teman, dosen-dosen semua bilang bahwa Bill, kejar passion kamu gitu. Aku mencoba kejar passionku, tapi sepertinya tidak segampang yang dibayangkan ya. Aku create passionku. Aku create passion itu dari nol. Storytelling. Berbagai format aku coba. Termasuk podcast, nulis. Itu lebih masuk akal daripada kejar passion kita. Passion aku main bola. Gak bisa. Gak bisa. Makanya pakai baju Arsenal kan, podcast pertama kan. Sebenarnya abis itu mau main bola kan abis itu kan. Mata aku minus. Jadi aku create passion aku. Atau sesimpel ini.
sebelum kita tutup ini, kalau ditanya semua orang mah udah tahu dia harus ngapain. Even kalau ditanya Agus Leo 10 tahun yang terakhir, 10 tahun lalu, mungkin goalsnya berbeda kan sama yang sekarang gitu. Atau 5 tahun yang terakhir gitu. Bilal 10 tahun yang terakhir, itu mungkin pengen jadi A, pengen jadi B gitu. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi sama perubahan zaman ya. Kayak 10 tahun terakhir aku pengen ini. Aku bahkan nggak tahu sebenarnya aku pengen jadi apa ya sebenarnya gitu ya. Tapi aku tahu kok. Dari 10 tahun lalu aku tahu aku mau menginspirasi banyak orang. Dari dulu itu? Dari dulu. Terkesan idealisme banget gitu kayak. Tapi aku dari dulu pengen menginspirasi banyak orang. Dan here I am, terima kasih banyak Suara Berkelas. Luar biasa. Tadi yang aku tebak, jangan bikin podcast. Aku pikir itu advice terburuk yang pernah kamu dengar kan? Iya. Ngapain bikin podcast sudah telat ya? Iya udah telat kan. Iya. Aku pikir itu kamu bakal ngomong gitu, tapi ternyata enggak. Dan kita 100 episode ini luar biasa lah, privilege kita semua dan teman-teman siapapun yang nonton dan di luar layar pun juga luar biasa sih. Keep foolish everyone. Harus kelihatan bodoh terus di depan orang. Stay classy.